Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, bagi yang belum tahu, saya Imam Mustafa. Saya akan memberikan materi tentang administrasi sistem jaringan, di mana materi ini diperuntukkan bagi siswa SMK TKJ kelas 12 semester 1 dan terbuka juga untuk siapa saja yang mau belajar tentang ASJ atau administrasi sistem jaringan. Materi pertamanya itu adalah kontrol panel hosting dan konfigurasinya. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu diharapkan Anda bisa menyimpulkan apa itu kontrol panel hosting dengan benar. Anda juga dapat menilai kontrol panel hosting dengan tepat. Kita juga akan menggunakan salah satu aplikasinya. Jadi diharapkan Anda dapat menghubungkan dan juga membandingkan kontrol panel hosting. Oke, sebelum masuk ke materi, kita akan lakukan pretest singkat. Kalian jawabnya di kolom komentar di bawah, sertakan nama dan kelas kalian. Dan perlu diingat untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang lebih baik lagi. Soal pertama, coba Anda jelaskan singkat saja apa itu website. Oke, itu soalnya. Apa itu website? Nah, soal kedua, apa yang dimaksud dengan domain? Saya ulangi, apa yang dimaksud dengan domain? Sudah? Nanti jawabnya. Tonton dulu videonya karena ada middle test di tengah-tengah video dan nanti ada tes lagi di akhir video. Kita masuk materi ya. Pengertian hosting. Hosting adalah tempat atau jasa layanan internet yang menyediakan sumber daya server-server untuk disewakan, sehingga memungkinkan organisasi atau individu menempatkan informasi di internet berupa HTTP, FTP, email, atau DNS. Jadi intinya hosting itu adalah jasa layanan internet, ya. Kemudian layanannya apa? Yaitu HTTP, FTP, email, atau DNS. Server hosting terdiri dari gabungan server-server atau sebuah server yang terhubung dengan jaringan internet berkecepatan tinggi dengan IP public. Nah, kuncinya ada di IP public ini ya. Jadi setiap website itu dia ada satu IP public gitu ya. IP public ini dapatnya dari mana? Belinya itu dari mana? ISP ya. ISP itu penyedia layanan seperti Telkom dan lain-lain ya. Kalau nggak bisa beli IP public, kita gunakan IP lokal. IP lokal ini cuman bisa diakses oleh komputer kita ya, atau komputer lain yang langsung terhubung dengan komputer kita. Kalau public ini artinya kita bisa mengaksesnya melalui internet ya, melalui WAN, sedangkan lokal itu bisa jadi hanya LAN saja gitu. Kemudian di sini ada share hosting, adalah menggunakan server hosting bersama-sama dengan pengguna lain. Satu server dipergunakan oleh lebih dari satu nama domain. Artinya, dalam satu server tersebut terdapat beberapa account yang dibedakan antara account satu dan lainnya dengan username dan password. Gambarannya itu satu komputer digunakan oleh beberapa user. Nah, komputer itu hanya menyediakan layanan, tapi bisa diakses banyak user-user gitu ya. Banyak penyedianya di internet, tapi berbayar. Kemudian VPS, Virtual Private Server. VPS ini dikenal juga sebagai Virtual Dedicated Server, merupakan proses virtualisasi dari lingkungan software sistem operasi yang dipergunakan oleh server. Karena lingkungan ini merupakan lingkungan virtual, hal tersebut memungkinkan untuk menginstal sistem operasi yang dapat berjalan di atas sistem operasi lain. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya seperti kalian menggunakan Android di komputer. Android itu kan sistem operasi ya, gambarnya seperti itu, tapi ini sistem operasi server. Tentunya kita perlu aplikasi tambahan ya, misalnya seperti VirtualBox.
Di dalam VirtualBox itu kita bisa menginstal macam-macam sistem operasi dan dia menyediakan layanan untuk memberikan hard disk virtual gitu ya, memori virtual. Lalu yang C di sini dedicated server. Dedicated server ini penggunaannya itu lebih besar ya daripada yang sebelum-sebelumnya tadi. Dalam hal ini penyedia server itu ditanggung oleh perusahaan hosting yang biasanya dengan vendor ya. Di sini yang dimaksud dedicated itu berarti servernya itu dikhususkan. Dia biasanya nggak pakai monitor, hanya perangkat saja yang isinya itu bisa dimasukkan slot hard disk yang bertera-tera, kemudian memori yang bergiga-giga, dan diletakkan di sebuah rak, dilengkapi dengan AC. Biasanya AC-nya itu ada 4, di mana dari bawah itu juga ada ventilasi untuk pendingin. Yang jelas server yang dedicated seperti ini dia harus dimonitor dengan WiFi 24 dengan CCTV 24 jam dan kondisinya itu secara intensif ya. Diperhatikan suhunya, kelembabannya ya. Ini biasanya perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan. Terus yang D, colocation server. Di sini penjelasannya adalah layanan penyewaan tempat untuk meletakkan server yang dipergunakan untuk hosting. Server disediakan oleh pelanggan yang biasanya bekerja sama dengan vendor. Nah, yang dimaksud itu adalah penempatannya ya. Penempatannya itu biasanya di daerah yang jarang gempa, jarang bencana alam ya, seperti banjir segala macam ya. Jadi server itu kalau diletakkan di gedung itu biasanya di lantai 2, bukan di lantai 1. Atau jangan di lantai atas. Kalau di lantai atas itu kemungkinannya akan panas ya. Kalau di lantai 1 atau ground itu dia akan, kalau ada banjir atau gempa runtuh gitu ya, itu maka servernya ada kerusakan. Oke ya, kita lanjut. Ini ada control panel hosting. Nah, control panel hosting itu kita ambil poinnya yaitu ada pada di panel. Panel ini berarti antarmuka ya di sini, interface bagi user untuk mengontrol hosting itu sendiri. Nah, jadi kita disediakan oleh aplikasi itu icon-icon yang bisa kita pilih seperti untuk migrasi server gitu ya, untuk pengalihan dan segala macam ya, untuk pembuatan nama domain dan macam-macam lainnya. Jadi kita hanya klik-klik gitu, klik buat gitu, nggak harus ngoding. Dia sudah disediakan aplikasinya sendiri. Oke ya, lanjut ke bawah. Di sini ada tips memilih control panel. Ada 4 poinnya. Yang pertama, pilih dengan menggunakan sedikit memori, sesuaikan dengan kebutuhan. Di sini bukan serta-merta ya menggunakan sedikit memori itu, namun kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita hanya menggunakan layanan FTP, File Transfer Protocol, jadi kita hanya menggunakan satu layanan saja, jadi memorinya itu memang dicukupkan saja untuk transfer file gitu ya. Kalau filenya tidak besar gitu kan, mubazir untuk penggunaan memorinya dan di situ ada biayanya ya, seperti poin D itu ya. Tapi kita ke poin yang kedua dulu, user friendly. Maksudnya apa? Seperti yang sebelumnya tadi, control panel ada icon-iconnya yang bisa kita pilih di situ ya. Haruslah aplikasi yang disediakan oleh layanan itu user friendly, menarik oleh user, tidak menyulitkan, dan yang pastinya tidak membebankan user itu sendiri. Kemudian yang C, fitur backup dan keamanan. Ini penting ya, karena penggunaan hosting itu secara umumnya itu digunakan dengan ranah publik. Jadi semua orang itu bisa mengakses misalnya domain kita ya, alamat domain kita yang di-hosting gitu ya. Jadi fiturnya itu haruslah aman dan dengan tambahan backup. Sehingga jika terjadi pencurian data dan
kerusakan-kerusakan itu ada backup-nya gitu ya. Kemudian yang terakhir itu sedikit biaya. Biasanya hosting yang publik itu, yang banyak disewa-sewakan di internet itu, mereka menggunakan biaya per bulan untuk sewaannya. Jadi penggunaan layanan itu benar-benar kita perhitungkan untuk apa yang jelas gitu ya, biar biaya yang kita keluarkan itu tidak sia-sia. Sebelum dilanjutkan lagi, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, di sini saya akan berikan satu pertanyaan ya. Jawabnya juga sama di kolom komentar, dilanjutkan ya, berarti ini soal ketiga. Soalnya itu adalah jelaskan singkat apa yang dimaksud dengan hosting dan control panel. Kalau mengikuti materi sebelumnya harusnya sudah paham ya, sudah cukup paham. Anda bisa mencari di internet ya, di Google atau di situs-situs lain untuk menjawab pertanyaan ini. Jawabannya juga simple ya. Ini soal ketiga. Oke, setelah itu kita lanjutkan lagi. Di sini hosting panel EHCP di Ubuntu server ya. Asalnya dia itu bawaan dari sistem operasi Linux. Dan kita akan coba konfigurasinya di Ubuntu nanti. EHCP itu atau lebih dikenal dengan Easy Hosting Control Panel, yaitu Web Hosting Control Panel. Hosting ini gratis yang dibuat untuk sistem operasi Linux. Jadi dia ini adalah aplikasi ya yang menyediakan layanan-layanan seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi ya. Layanan FTP, layanan domain, DNS gitu ya. Dia menyediakan dan ini gratis. Nah, kuncinya yang tadi gratis itu layanan dari aplikasi ini saja. Sedangkan untuk IP-nya kita membutuhkan IP dan kebutuhan itu harus ini ya, membeli ya. Oke, kita lanjut ke proses instalasi ya. Di sini saya jelaskan dulu kebutuhannya itu yang pertama PC server, kemudian OS Linux. Di sini baru diinstal. Yang sudah lama diinstal juga tidak masalah. Kemudian EHCP installer. Karena poinnya itu kita akan menginstal EHCP ini. Untuk PC-nya itu sendiri karena kita masih belajar, jadi gunakan saja laptop kalian masing-masing atau komputer kalian masing-masing. Kita akan menggunakan VirtualBox ya. Jadi tidak harus menginstal secara langsung ke hard disk, kita hanya menggunakan sisi virtualnya. Nah, sampai di sini saya akan berikan pertanyaan yaitu tes singkat dari tes-tes sebelumnya. Jadi ini adalah soal kelima ya. Masih ingat ya? Kalian jawabnya itu di kolom komentar. Jadi urutkan saja 1 sampai 5. Jangan lupa kasih nama dan kelas kalian. Pertanyaannya itu adalah kenapa harus menggunakan EHCP? Oke ya, itu pertanyaannya. Kenapa harus menggunakan EHCP? Kan banyak aplikasi yang lain ya selain EHCP untuk urusan hosting. Kenapa kita menggunakan EHCP di sini? Jawabannya ada di slide-slide sebelumnya tadi. Itu pertanyaan singkat yang harus kalian jawab di kolom komentar. Nanti saya cek satu persatu. Nah, kemudian kalian akan saya berikan tugas pertemuan ya. Tugasnya itu bisa kalian download di deskripsi di bawah, ada linknya, saya kasih. Kemudian setelah kalian jawabnya di kertas ya, di buku kalian, kemudian kalian foto, kalian kirimkan ke saya. Jangan lupa kasih nama, kelas ya. Kalian kirim ke saya melalui alamat website ini. Di sini kalian upload berkas. Gitu ya. Yang kurang paham silahkan tanya, bisa lewat WA atau di komentar nanti saya jawab. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ke pertemuan selanjutnya. Selamat belajar dan selalu sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.